Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Code Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang yang namanya visual shader. Jadi kalau teman-teman mengikuti channel saya, sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang shader, tapi ketika saya bahas tentang shader, Godot masih versi 3 begitu ya. Tapi kalau saya ngulang lagi menjelaskan tentang shader, sebagian besar akan sama gitu karena shader dari Godot 3, Godot 4 tidak terlalu banyak berubah untuk yang bagian codingannya gitu. Tapi jadi karena itu jadinya lebih enak buat saya untuk kali ini membahasnya tentang shader, tapi tentang menggunakan visual shader. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, shader itu adalah cara bagaimana kita bisa memberikan efek ke dalam game kita. Ya, misalkan efek-efek kayak misalkan begini sekilat seperti ini, atau membuat sebuah ledakan seperti ini, atau cuma highlight kayak begini. Kita bisa membuat efek-efek khusus gitu kayak swirl atau kayak muncul seperti ini itu menggunakan yang namanya shader. Nah, itu canggih banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman cari di internet sedikit sekali konten yang ngomongin tentang shader yang secara mendalam gitu ya. Di sini teman-teman saya mau mencoba memenuhi sedikit dari market tersebut. Jadi di video kali ini dan mungkin video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat shader tapi dengan menggunakan yang namanya visual shader, yang menurut saya sih lebih mudah untuk dilakukan kalau teman-teman masih pemula dalam hal membuat shader ini. Oke, di Godot ini teman-teman kita punya sebuah scene satu yang belum ada apapun di sini. Saya mau tambahin satu buah sprite aja. Jadi kita akan tarik dari yang icon yang standar yang dimiliki Godot di sini. Saya gedein aja. Jadi ini icon saya teman-teman. Dan kita mau mengubah tampilan daripada icon ini menggunakan shader. Nah, gimana caranya? Kita akan tambahkan satu buah material di dalam si sprite saya ini. Jadi kita klik sprite-nya, kita klik ke material, lalu kita tambahkan satu buah shader material. Lalu dalam shader material ini kalau kita klik teman-teman, kita bisa tambahkan shadernya. Nah, di sini shadernya itu ada new shader. Kita bisa lihat kita ada tipenya itu ada dua tipe. Ada shader biasa yang sudah saya jelasin di Godot 3 ya, dan juga yang namanya visual shader. Nah, kita akan mencoba kali ini visual shader. Modenya di sini juga ada beberapa tipe mode, teman-teman. Ada yang namanya spasial, ada yang namanya canvas item, particle, sky, atau fog. Nah, ini saya jelasin dulu ya. Spasial itu buat kalau misalkan kita bikin visual shader untuk game 3 dimensi. Canvas item adalah untuk game 2 dimensi, khususnya untuk mengubah sprite. Ya, seperti itu. Nah, particle itu untuk membuat particle, tentunya. Sky untuk bikin langit gitu ya dalam game kita, dan fog itu untuk ngurusin soal kabut. Karena di sini kita mau nyoba yang paling simpel aja, teman-teman, kita akan coba aja yang canvas item. Karena kita juga kan toh belum masuk ke 3 dimensi ya. Jadi kita akan coba yang 2D dulu, kita akan canvas item. Dan di sini saya akan nge-save dia dengan nama scene1.trace. Kita akan create. Nah, kalau sudah di-create, teman-teman, kita bisa lihat si shadernya dengan cara kita double klik nih namanya. Nah, ini hasilnya, teman-teman, ini adalah si shader kita. Jadi kalau kita klik si scene 1 tadi namanya itu, kita akan masuk ke dalam yang namanya shader editor, di mana kita bisa mengubah shader secara visual. Kalau teman-teman punya lebih daripada satu shader, dia akan muncul di sini. Dan ini ada tempat di mana kita tanda kutip coding gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah coding shader sebelumnya, kita punya beberapa tipe shader, teman-teman. Tapi yang kita bahas di sini adalah dua yang utama, yaitu menggunakan yang namanya vertex shader dan yang namanya fragment shader. Ini bisa kita ubah di atas sini. Ada yang ketiga yang namanya light, kita ngomongin yang belakangan aja ya teman-teman, ini video terpisah. Vertex shader itu gunanya adalah untuk mengubah titik. Jadi vertex itu kan sebuah titik ya kalau 3 dimensi ya. Tapi kalau di dua dimensi ya berarti ya bentuk daripada sprite kita. Gitu ya. Jadi kita bisa mengubah bentuk daripada sprite kita menggunakan yang namanya vertex shader. Kalau teman-teman lihat tampilannya di sini, satu buah node yang ada, ini adalah hasil output daripada vertex shader. Outputnya adalah kita punya vertex, kita punya UV, kita punya color, jadi warna vertex ya. Kita punya alpha, transparansi ya, kita punya titiknya sebesar apa. Jadi ini hasil dari output dari vertex shader adalah kita punya titik di mana saja, warnanya apa. Kurang lebih seperti itu. Saya jelasin dulu sedikit tentang layoutnya teman-teman. Ini kita punya zoom in semua. Kita punya mau aktifin grid atau enggak, kita punya snap ke grid atau enggak, kita punya di sini ada juga buat minimap ada atau enggak. Oh, by the way, minimap bisa kita kecilin atau kita besarkan. Kita mau gerak langsung di sini juga bisa, teman-teman. Kita punya auto range, kita punya manage varying, karena itu nanti kita nggak bahas dulu sekarang. Dan kita punya yang namanya
show generated shader code. Jadi si visual shader ini teman-teman bisa kita convert menjadi shader biasa dengan kita ngeklik tombol ini. Kalau kita klik sekarang, ya belum ada isinya. Gitu. Oke, jadi caranya untuk kita ngoding dari si visual shader ini adalah kita menambahkan elemen-elemen atau yang kita sebut sebagai namanya shader node. Jadi contohnya misalkan di sini saya tambahkan sebuah shader node, kita add node, dan ini kita bisa pilih dari shader node ini ada apa aja di dalam sini. Nah, saya nggak bisa jelasin semua daripada shader node ini, teman-teman, karena itu akan memakan waktu sangat banyak sekali. Tapi saya akan menjelaskan beberapa yang penting-penting aja deh. Sudah konsep-konsepnya aja gitu ya. Supaya teman-teman masih bisa pakai. Oke, kita akan mulai dari color dulu. Color ini adalah isinya adalah segala sesuatu yang hubungannya sama warna. Biasanya kita gunakan dia ya bukan di dalam vertex shader, karena vertex shader cuma urusannya sama posisi, tapi kita ngomonginnya itu di dalam sebuah yang namanya fragment shader. Jadi kalau fragment shader ini teman-teman bisa lihat hasil outputnya berbeda dengan vertex shader. Jadi kalau vertex shader hanya mementingkan soal posisinya dia di mana, warnanya apa, begitu ya. Fragment shader itu mementingkan lebih banyak daripada hal itu. Jadi dia mementingkan ketika kita taruh sebuah titik, dia mungkin warnanya sudah dikasih warna awal yang dikasih dari vertex shader, tapi tampilan di layarnya itu urusan dari fragment shader. Di sini kita bisa ngubah lagi warnanya, kita bisa kasih efek-efek lagi yang hubungannya langsung sama warna tersebut. Contohnya misalkan tadi kalau teman-teman lihat di website Godot Shaders, kita punya contoh-contoh shaders yang tersedia gitu ya. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini, shadernya itu bentuknya itu lebih ke arah tampilan, ya, itu berarti biasanya itu adalah bentuknya dibuat menggunakan fragment shader. Misalkan di sini kita punya shock damage nih, sebuah shader yang namanya shock damage. Gerak kiri ke kanannya itu ditentukan oleh si vertex shader. Sedangkan berwarna merah yang keluar itu ditentukan menggunakan fragment shader. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke shader node teman-teman. Jadi color di sini adalah semua node yang hubungannya itu sama warna. Jadi baik itu nanti fungsi tentang warna, misalkan grayscale warna, atau kita punya operator warna yang lain-lain, dan itu ada semua di dalam color. Kita punya common itu adalah kumpulan node-node yang hubungannya itu sama segala sesuatu yang bentuknya bisa dipakai untuk vertex shader dan fragment shader, pokoknya common deh, general gitu. Kita punya conditional yang isinya itu sebuah, kalau teman-teman biasa ngoding ya, kayak if gitu ya, kayak semua fungsi-fungsi yang berhubungan sama if, sama switch case, itu ada di dalam conditional. Contohnya di sini kita punya if, kita punya greater than, kita punya less than, kita punya less not equal, dan lain-lain. Nggak perlu khawatir ya teman-teman, nanti kita mau cobain juga menggunakan si node-node ini ke dalam sebuah contoh nyata. Kita punya input, nah ini penting teman-teman, input ini adalah segala sesuatu yang bisa diterima oleh si shader dari pihak luar, dari luar shader. Contohnya kalau misalnya kita mau ngomongin soal vertex shader, maka kita bisa minta sebuah input di sini. Kita bisa bikin input. Kita bisa klik sebenarnya input di sini. Kita bisa search input. Cara inputnya kita pilih ya. Input seperti ini. Maka si input ini, teman-teman, itu kita klik dan kita bisa lihat ini adalah semua hal yang bisa dioperkan dari luar shader ke dalam shader. Dan di sini kita punya vertex. Vertex itu adalah, vertex ini adalah titik-titik dari sprite saya yang saya ambil di sini dan kemudian saya mau taruh ke dalam output. Nah, cara ngehubunginnya dari satu buah input ke output ya menggunakan garis. Dan di sini warna itu pengaruh teman-teman. Jadi warnanya seperti ini, yang punya sama warna yang sama juga. Nah, kalau teman-teman melihat tidak ada perubahan ini teman-teman, itu berarti layar monitor kalian rusak. Oh enggak. Ini berarti bahwa kita memang belum ngapa-ngapain teman-teman. Ini cuma dari input ke output. Karena memang sesungguhnya kalau tidak ada shader, kalau tidak ditentukan shadernya, maka yang terjadi adalah vertex dari input memang langsung keluar ke vertex output. Ini yang terjadi secara otomatis, defaultnya kayak begitu. Ini nyambung begini. Nah, kalau kita pengen ubah teman-teman, kita mau tambah sesuatu di sini. Misalkan contohnya ya, saya pengen si vertex saya ini digeser ke kanan. Misalkan 100 pixel. Ini kalau teman-teman lihat, si input kita ini, vertexnya ini tipenya adalah VC2, artinya dia vektor 2. Nah, kalau kita mau tambah sebuah vektor 2, kita klik kanan di sini, add node. Kita mau melakukan yang namanya operation. Jadi kalau kita tadi punya input buat masukan,
Yang berikutnya kita punya operation. Operationnya untuk apa? Untuk vektor 2. Jadi kita mau panggil vektor 2. Atau kita mau tarik operation. Di sini operationnya itu tipenya harus vektor 2. Kita lihat di sini adalah vektor operation. Nah, kita tinggal klik vektor operation, kita create. Nah, kalau teman-teman lihat sini operationnya itu untuk vektor 3 ya. Nah, karena kita punya vektor 2, kita nggak bisa vektor 3, kita klik aja, kita ganti jadi vektor 2. Dan di sini kita punya tipe operation yang mungkin dilakukan, kayak nambah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan add dulu aja, nambah dulu aja, biar paling gampang. Kita mau operkan si input pertama kita ini ke dalam A. B-nya ini kita mau isi misalkan 100,0. Jadi kalau vektor yang tadinya titiknya seperti ini, ditambah dengan titik 100,0, maka kalau saya hubungkan, teman-teman bisa lihat, dia langsung bergeser 100 piksel ke kanan. Si kotaknya tetap sama. Kalau saya gerakin si gambarnya ini, si kotaknya akan tetap bergerak dengan sama. Tapi gambarnya itu bergeser 100 piksel ke sebelah kanan. Jadi shader itu nggak mengubah aslinya sprite kita seperti apa, tapi dia menampilkannya seperti apa. Gitu ya. Itu untuk input dan juga operation. Ada note apa lagi teman-teman? Kita bisa lihat. Kita punya tadi scalar. Scalar itu adalah sesuatu yang berhubungan sebuah nilai pasti. Gitu. Nilai pasti. Kayak misalkan di sini kita punya constant, kayak epsilon, pi, dan lain-lain. Kita punya operator, kayak plus minus kali bagi, buat float, buat integer, buat yang lain-lain. Kita punya function, kayak absolute, kayak sin, tangen, dan lain-lain juga. Ini hubungannya sama nilai skalar aja, gitu ya. Kita juga punya tekstur. Tekstur ini hubungannya sama tampilan kita, yang kita nggak akan bahas dulu saat ini. Kita juga ada transform buat pengubahan. Kita punya transform misalkan kayak add calendar. Kita juga punya utility, ya kayak buat bikin random. Kita juga punya vektor, ini adalah segala sesuatu yang hubungannya sama vektor. Ya, kita juga punya yang namanya spesial di sini. Ini adalah isinya khusus, misalnya global expression dan lain-lain. Sisanya yang belum ada di tempat lain-lain, ada di sini. Nah, ini contoh penggunaan daripada si vertex shader. Nah, berikutnya kita juga punya yang namanya fragment shader. Fragment shader itu hasilnya warna. Nah, kalau warna, teman-teman, kita bisa sebenarnya pasang input. Lalu kita bisa pasang inputnya ini misalkan dari sebuah warna gitu ya. Kalau aslinya kayak begini teman-teman. Jadi color masuk ke color. Ini tidak ada perubahan warna sama sekali karena memang tidak diproses gitu ya. Tapi kalau kita mau nambahin proses, kita bisa tambahin di sini. Contoh, misalkan saya mau tambahin sebuah multiply. Multiply itu kan kali ya. Multiply itu kali. Sini kita lihat dia vektor 4 colornya, maka kita mau lihat vektor operation. Vektor operation. Maka kita mau kalikannya dengan vektor 4. Color. Kita mau tambahkan di sini, kita mau kali multiply. Misalkan dengan X-nya 1,0001. Baru kita mau tambahkan dia ke color. Maka hasilnya teman-teman, dia akan berubah jadi merah. Kenapa dia berubah jadi merah? Karena semua warna merah kita kalikan 1. Semua warna hijau kita kalikan 0. Semua warna biru kita jadikan 0. Kalau kita ganti, misalkan di sini kita jadi 0. 1. Kita akan punya warna-warna hijau. Ini contoh pengubahan dari vector operation yang dikalikan si color yang kita punya dikalikan dengan warna hijau jadi hijau. Contohnya seperti itu. Nah, kita juga bisa tambahkan yang lain-lain teman-teman, kayak misalkan alpha di sini. Kalau misalnya kita mau ya, kita bisa tambahin misalkan tekstur 2 deh, kita pakai tekstur 2 di sini. Kita tarik tekstur ke sini. Ini tekstur saya misalkan. Kita mau pindahkan tekstur saya ini ke dalam alpha. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa gambarnya langsung lebih transparan. Jadi kita bisa nyambungin di sini lebih dari satu node outputnya gitu ya, supaya kita punya efek yang kita pengen. Kalau ini by the way, kalau pengen diatur bisa gini ya, untuk range otomatis si node-nya supaya jangan berantakan.
Oke, mungkin segitu dulu teman-teman tentang basicnya bagaimana cara menggunakan shadow. Teman-teman boleh nyobain dulu bagaimana cara menggunakannya, coba bikin-bikin baru, tambah-tambahin, pasangin dia ke output begitu ya, supaya tahu efeknya kayak gimana. Nanti di minggu depan teman-teman kita akan mencoba untuk membuat sebuah video yang menunjukkan sebuah penggunaan nyata dari shader ini ke dalam game kita. Jadi contoh penggunaannya kayak gimana sih si shader ini. Next week ya. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.